Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rahmat Fala. Saya selaku moderator dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan struktur kelembagaan media massa yang beranggotakan 1. Roni Nurmawan, 2. Dinda Febrianti, 3. Maya Septiawati, 4. Tiara Dwi Ayuni, 5. Lutfi Nuraziza, 6. Rahman Fala. Baik, untuk pemateri pertama saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dinda Febrianti, NPM 2019 406403 016. Di sini saya sebagai pemateri pertama, pengertian organisasi. Dalam istilah Griffin 2002, organisasi adalah a group of people working together in a structure and coordinate fashion to achieve a set of goals. Sekelompok orang yang bekerja bersama-sama secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Perkembangan produksi, pemasaran, dan distribusi produk kreatif dalam skala besar lebih sering dilakukan dalam sebuah organisasi. Organisasi yang dimaksud meliputi perusahaan tunggal yang aktif dalam bidang media, hiburan, bisnis, dan lain-lain yang cukup besar untuk membawakan konten ke ranah publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Nurmawan, NPM 2019 406 403 013. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul penanggung jawab. Setiap media harus ada penanggung jawab. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dalam penjelasannya disebutkan pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara yang pertama yaitu media cetak membuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan. Yang kedua, media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya pada awal atau setiap siaran karya jurnalistik. Dan yang terakhir yaitu media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha atau pemimpinan usaha dan bidang redaksi atau pemimpin redaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dwi Ayuni, NIM 046. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang organisasi media massa. Organisasi media massa yang pertama ada pemimpin umum. Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau pemret, editor-in-chief, bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Berikut ini tugas pemimpin redaksi secara lebih terperinci. Yang A, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan. Yang B, bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan. Yang C, memimpin rapat redaksi. Dan yang D, memberikan arahan kepada semua tim redaksi. Yang ketiga ada sekretaris redaksi. Seorang sekretaris redaksi memiliki tugas sebagai berikut. A, menata dan mengatur undangan dari instansi perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan. Yang B, menghubungi sumber berita atau instansi untuk pendaftaran, konfirmasi, atau pembatalan undangan, wawancara, dan kunjungan kerja. Yang C, menyimpan salinan kartu pers dan foto untuk mensupport kebutuhan kerja para wartawan.
Yang keempat yaitu redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana di bawah Pemret biasanya ada redaktur pelaksana atau redaktur eksekutif managing editor. Tanggung jawabnya hampir sama dengan Pemret, namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Yang kelima ada redaktur. Redaktur atau editor adalah sebuah penerbitan teks, biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dibuat atau disiarkan. Yang keenam ada koordinator liputan. Koordinator liputan memiliki tugas yaitu sebagai berikut. Yang A, memantau dan mengagendakan jadwal sebagai acara, seperti seminar, press conference, acara DPR, dan lain-lain. Yang B, membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter. Yang C, memberikan lembar penugasan kepada reporter atau wartawan dan fotografer. Yang keempat, mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap reporter. Yang ketujuh ada reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi, mencari berita lalu membuat atau menyusunnya. Merupakan tugas pokoknya. Ini adalah jabatan terendah pada bagian redaksi. Tugasnya adalah melakukan reportase atau wawancara dan sebagainya ke lapangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya maaf. Terima kasih. Baik, saya Lutfinur Azizah, NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedelapan, redaktur bahasa atau korektor naskah. Seorang redaktur bahasa atau seorang kreator naskah memiliki tugas sebagai berikut: memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, menyesuaikan naskah yang sudah diedit ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa jurnalistik. Selanjutnya, mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam suatu tulisan sehingga menjadi kalimatnya lebih bervariasi. Yang kesembilan, fotografer dalam kurung wartawan foto atau juru potret. Tugasnya mengambil foto peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat oleh wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis atau reporter. Yang ke-10, koresponden. Selain reporter, media massa biasanya juga memiliki koresponden atau wartawan daerah yang wartawannya ditempatkan di negara lain atau di daerah lain yang berada di luar media massa berpusat. Yang ke-11, kontributor. Kontributor atau penyumbang naskah. Secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolumnis, dan karikaturis. Yang ke-12, riset, pustaka, dan dokumentasi. Bagian riset, pustaka, dan dokumentasi memiliki tugas sebagai berikut: mencari data-data artikel, tulisan yang dibutuhkan untuk sebagai penulisan oleh reporter, redaktur pelaksana, dan pemimpin perusahaan. Mencari dan menetapkan buku-buku yang berkaitan dengan tugas para pekerja wartawan. Menata majalah, surat kabar, tabloid setiap hari dan menyampaikan dengan baik secara teratur. Yang ke-13, artistik. Bagian artistik memiliki tugas sebagai berikut: merancang cover atau kulit muka, membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk dicetak dan dijual di pasar, mendesain atau melayout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka. Yang ke-14, percetakan. Bagian percetakan memiliki tugas sebagai berikut: membaca naskah yang sudah disetujui pemimpin redaksi, kepercetakan untuk dicetak, mengawasi proses pencetakan yang dicetak, menerima kondisi produk dalam keadaan baik dari percetakan, bersama dengan bagian distribusi segera mengedarkan produk tersebut ke pasaran.
Yang ke-15, pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan berada di bawah pemimpin umum sejajar dengan pemimpin redaksi. Kalau pemimpin redaksi hanya berurusan dengan masalah keredaksian, maka pimpinan usaha khususnya berurusan dengan masalah komersil. Pimpinan perusahaan bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melalui pemasaran atau penjualan media massa. Baik, saya Mas Seftiawatian PM42. Saya akan menjelaskan yaitu struktur organisasi media massa. Struktur organisasi media massa dibagi menjadi 4 bagian utama yang dipimpin oleh seorang pemimpin umum, yaitu dengan bagian 1. Redaksi atau editor department, 2. Pemasaran atau marketing department, business department, 3. Administrasi atau office, 4. Teknologi atau peralatan. Dengan demikian, level manajemen media memiliki struktur umum top manajemen sebagai berikut. 1. Pemimpin umum, 2. Pemimpin redaksi, 3. Pemimpin usaha atau manajer pemasaran atau manajer bisnis, 4. Kepala kantor atau kepala sekretariat atau manajer administrasi. Contoh struktur organisasi media massa. Berikut kami lampirkan contoh-contoh dari struktur organisasi media massa. Yang pertama, structure of a typical small magazine, yaitu struktur organisasi dari sebuah majalah. Yang kedua, structure of a typical radio station, yaitu struktur organisasi stasiun radio. Yang selanjutnya, structure of a typical newspaper atau news agency, yaitu struktur organisasi dari sebuah koran. Yang selanjutnya adalah structure of a typical television station, yaitu struktur organisasi dari stasiun televisi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.